Shalom Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan dimanapun berada. Mari hari ini saya mengajak setiap kita datang kepada Tuhan, menaikkan pujian syukur hanya bagi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kaulah kekuatan kami,
Engkaulah Tuhan yang menyertai, menuntun, menolong, menyatakan kebaikan, lepas kebaikan selalu baru setiap hari. Besar setiamu bagi kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih, sungguh melimpah anugerah yang Kau beri dalam hidup kami, dan kami bersyukur buat segala kemurahan-Mu, penyertaan-Mu, kasih setia-Mu. Haleluya. Kinarala mata karala maralamu, shemarala maralamu. Terima kasih. Sungguh hati kami meluap dengan ucapan syukur kepadamu atas segala yang Kau lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Kau senantiasa melindungi dan menyatakan penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, biar kuat kuasa-Mu penuh dan melimpah atas hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita senantiasa ada di dalam penyertaan daripada Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mengajak setiap kita untuk kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk kita belajar dan merenungkan bagaimana kita mengenal pribadinya. Jadi mengenal pribadi Yesus yang benar dalam hidup kita itu caranya bagaimana? Pastinya ini satu tema atau satu pelajaran yang mendasar, penting di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin kita berkata, aku orang Kristen, aku percaya sama Tuhan, aku melayani Tuhan, aku taat sama Tuhan. Apakah kita sudah benar-benar mengenal pribadi Tuhan dalam hidup kita? Jadi mengenal Allah atau mengenal Tuhan itu bukan hanya kita sekedar mengenal keberadaan Tuhan, bukan hanya kita sekedar taat, bukan hanya sekedar kita melayani Tuhan, atau bukan sekedar kita ini setia akan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Bukan itu saja, tapi lebih daripada itu. Mengenal Allah itu bukan hanya sekedar mengerti tentang keberadaan Tuhan di dalam hidup kita, tetapi melainkan apakah kita juga mengalami semua tentang kebaikan Tuhan, semua tentang perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Apakah kita mengalaminya secara pribadi Bapak Ibu Saudara? Jadi kalau kita hanya berkata anak Tuhan, kita ini sudah beribadah, bahkan kita mungkin mengalami, kita sudah melayani Tuhan kok. Kalau kita tidak mengalami kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan dalam hidup kita secara pribadi, maka sebenarnya kita itu mengenal Tuhan itu hanya kulit luarnya saja. Kita belum mengenal Tuhan 100% dalam hidup kita. Contohnya Bapak Ibu Saudara, kalau memang benar-benar kita mengenal pribadi Tuhan 100% dalam hidup kita, maka ketika ada masalah, ketika ada problem di dalam hidup kita, maka seharusnya yang kita lakukan dalam hidup kita adalah langsung kita mendatangi Tuhan melalui doa kita, bukan langsung kita mencari pertolongan kepada manusia, atau bahkan yang lebih mengkhawatirkan adalah kita menyalahkan Tuhan. Tadi kita berkata, katanya kita sudah kenal Tuhan, katanya kita sudah tahu nih tentang semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang dikerjakan dalam hidup kita. Ketika problem, masalah, tantangan itu ada dalam hidup kita langsung menyalahkan Tuhan. Sebenarnya kok Tuhan ini kok nggak mengasihi kita, bahkan Tuhan kok sepertinya meninggalkan kita. Kalau kita benar-benar mengenal pribadi Yesus, mengenal pribadi Tuhan dalam hidup kita, seharusnya apapun yang boleh terjadi hari-hari ini atas setiap pribadi, lepas pribadi dalam hidup kita, kita harusnya dapat tetap bersyukur kepada Tuhan. Banyak orang Kristen yang hari-hari ini hanya mengaku mengenal Tuhan,
tetapi tidak mengalami kasih anugerahnya dalam hidup ini. Anak-anak Tuhan pun juga meninggalkan Tuhan karena masalah yang dihadapi. Ketika masalah itu datang, nggak datang ibadah. Ketika masalah datang, langsung menyalahkan Tuhan. Ketika masalah datang, dia meninggalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita perhatikan, kita bandingkan dengan kebaikan Tuhan, dengan pengorbanan Tuhan dalam hidup kita, masalah yang kita hadapi nggak ada bandingannya, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada apa-apanya jika kita bandingkan dengan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saya mau mengajak bagi setiap kita, bagaimana kita dapat benar-benar mengenal pribadinya. Secara khusus bagi setiap kita, para pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah ditetapkan, yang dikhususkan oleh Tuhan untuk kita menjadi imam-imamnya Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan Tuhan untuk melayaninya dalam hidup kita. Maka kita harus benar-benar mengenal pribadi Tuhan di dalam kuasa hidup kita. 4 poin yang kita pelajari dalam hidup ini supaya kita benar-benar dapat mengenal pribadi Tuhan dengan benar dalam hidup kita. Yang pertama, bagaimana caranya kita dapat mengenal pribadi Tuhan dengan benar dalam hidup kita? Yang pertama yaitu dengan cara kita merenungkan akan kebenarannya. Jadi poin pertama Bapak Ibu Saudara, kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu ditulis di dalam Alkitab kita. Ketika kita merenungkan akan firman Tuhan dalam hidup kita, sebenarnya kita sedang membaca, sedang melihat atau mengerti surat cinta Tuhan yang ingin dibagikan bagi setiap kita. Bahkan Tuhan tidak hanya sekedar membagikan surat cintanya bagi setiap kita, tetapi Tuhan sedang memberikan kepastian bagi hidup kita untuk kita memperoleh sebuah janji-janji yang ajaib dalam hidup ini. Kita dapat melihat di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 dan 17. Firman Tuhan katakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Jadi bagaimana kita dapat mengenal pribadi Tuhan dengan benar dalam hidup ini kalau kita tidak pernah merenungkan akan surat cinta Tuhan dalam hidup kita? Bagaimana kita dapat melihat bahwa Tuhan itu mengasihi kita? Bagaimana Tuhan mengajarkan kepada setiap kita untuk kita hidup dalam setiap kebaikan-kebaikannya kalau kita tidak pernah merenungkan surat cinta daripada Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang akan menjadi pelita bagi setiap jalan-jalan kehidupan kita. Karena firman Tuhan inilah yang akan menuntun kita supaya kita tidak salah di dalam melangkah, supaya kita tidak salah di dalam mengambil sebuah keputusan dalam hidup kita. Ketika kita salah di dalam mengambil keputusan dan salah melangkah dalam hidup kita, maka hidup kita akan meleset daripada jalan Tuhan. Oleh karena itu, firman Tuhan ini harus menjadi pedoman cara hidup kita menjadi anak-anak Tuhan. Jadi standar kebenaran hidup kita itu hanyalah firman Tuhan dalam hidup ini. Lalu yang kedua, bagaimana Bapak Ibu Saudara kita dapat mengenal pribadinya dengan benar dalam hidup kita? Yaitu yang kedua dengan cara mendengar suaranya melalui doa kita kepada Tuhan. Yaitu dengan cara mendengar suara Tuhan melalui doa-doa kita. Yohanes pasal yang ke-10 ayat ke-27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi bagaimana kita dapat mengenal pribadi Kristus dengan benar dalam hidup kita kalau kita tidak mendengar akan suaranya. Hal mendengarkan itu sangat penting Bapak Ibu Saudara. Karena ketika kita dapat mendengar dengan baik, maka kita akan mendapatkan suatu pemahaman, sesuatu hal yang baru yang dapat kita lakukan di dalam setiap hidup kita. Tetapi kalau kita tidak bisa mendengar suatu hal dengan baik dan benar, maka yang kita lakukan
akan salah. Jadi kita percaya bahwa hidup kita ini digambarkan seperti domba-domba daripada Tuhan. Dan kita mempunyai gembala yaitu Kristus untuk kita dengarkan. Ketika Kristus memanggil setiap kita, maka kita harus dengan cekatan, dengan benar kita dapat mendengar akan suara Tuhan. Bahkan dikatakan di ayat 28, ketika kita dapat mendengar suara Tuhan dengan benar, maka Tuhan akan memberikan hidup yang kekal. Kalau kita hanya mendengarkan apa kata-kata orang di dalam dunia ini, pastinya akan salah. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Setiap perkataan manusia pasti ada yang salah. Tetapi kalau kita mendengarkan apa yang menjadi suara Tuhan, isi hati Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, maka Tuhan akan memberikan hikmat-Nya yang luar biasa bagi setiap kehidupan kita untuk kita dapat menentukan mana yang harus kita pilih, mana yang harus kita kerjakan, dan mana yang tidak boleh kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi untuk mendengarkan suara Tuhan dengan benar, maka kita akan dapat mengenal bagaimana pribadi Kristus. Karena pribadi Kristus adalah pribadi yang mulia. Dari mengenal suaranya, kita akan dapat mengerti bahwa Tuhan sangat mengasihi kehidupan kita. Lalu yang ketiga Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya kita dapat mengenal pribadi Yesus dengan benar? Yang ketiga yaitu dengan cara kita bersekutu di dalam rumah Tuhan. Hari Minggu kita pergi ke gereja. Fokus utama kita bukan untuk misalnya bertemu dengan teman-teman kita, bertemu dengan pendeta kita, dan lain sebagainya. Tujuan utama kita adalah mencari hadirat Tuhan. Ibrani pasal 10 ayat 24 dan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi bersyukurlah setiap kita pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk kita dapat bersekutu bersama-sama, memuji, memuliakan, bahkan mendengar akan kebenarannya. Karena dikatakan Bapak Ibu Saudara menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi kedatangan Tuhan tidak akan lama lagi. Tetapi percayalah bagi setiap kita yang nanti ketika Tuhan datang kali yang kedua, kita diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Maka tugas kita di dalam kerajaan surga Tuhan yaitu kita hanya memuji, memuliakan nama Tuhan. Jadi tugas dan tanggung jawab kita itu di dalam dunia ini tuh bersifat sementara. Jadi tujuan dan tugas kita yang sebenarnya yaitu nanti ketika kita kembali pada rumah Bapa di surga, tugas kita adalah memuji memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, selagi hari masih siang, maka kita harus mempergunakan waktu-waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita dengan baik untuk kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, kita saling menasihati, hidup di dalam kasih terhadap setiap saudara-saudara seiman kita. Karena di dalam persekutuan kita akan mendapatkan kekuatan. Di dalam persekutuan kita akan menemukan kasih. Bahkan di dalam persekutuan kita juga akan dapat menemukan pribadi Kristus dalam hidup kita. Yang keempat adalah mencari dan menemukan pribadi Kristus. Yeremia 29 ayat 13. Firman Tuhan katakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hatimu. Ayat 14. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Jadi bagaimana caranya kita dapat menemukan dan mencari pribadi Kristus dalam hidup kita? Yaitu dengan cara kita merenungkan firman-Nya siang dan malam. Jadi di dalam Mazmur pasal yang pertama, orang yang kesukanya merenungkan Taurat itu siang dan malam dikatakan orang-orang yang memiliki kebahagiaan di dalam Tuhan. Untuk kita dapat mengenal pribadi Kristus dengan benar dalam hidup kita, maka kita harus merenungkan akan kebenarannya. Kita harus mendengarkan akan suaranya. Bahkan kita harus bersekutu di dalam setiap persekutuan
dengan saudara seiman kita. Lalu yang keempat, kita mencari dan menemukan pribadinya di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Kami tahu Bapa bahwa untuk mengenal pribadi-Mu dengan benar, maka kami harus mempergunakan cara pandang yang benar Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, biarlah kami minta hikmat dan marifat daripada Tuhan untuk kami dapat mengenal pribadi-Mu dengan benar. Bukan hanya kami mengaku menjadi orang Kristen, anak-Mu Tuhan, tetapi kami tidak mengenal akan kasih-Mu dalam hidup kami. Bahkan kami tidak mengalami setiap anugerah-Mu dalam hidup kami. Mari Tuhan ajarkan setiap kami pada pagi hari ini untuk kami dapat mengenal pribadi-Mu dengan benar dalam hidup kami. Sehingga kami percaya hidup setiap kami akan memiliki cara pandang yang baru, bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sungguh dan teramat baik bagi setiap hidup kami. Kami menyerahkan Tuhan hidup kami dan perjalanan hidup kami pada hari ini semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan membuat hidup kami berhasil. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya.